Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah aspek yang sangat penting, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dunia kerja yang sangat dinamis dan kompetitif saat ini, organisasi tidak cukup hanya merekrut karyawan yang berkualitas. Mereka juga harus terus mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan potensi karyawan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pelatihan dan pengembangan bukan lagi dianggap sebagai beban biaya, melainkan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan loyalitas karyawan. Apakah perusahaan kamu sudah melakukan pelatihan secara berkala? Apakah kamu sebagai karyawan sudah merasa berkembang selama bekerja? Jika belum, mungkin pelatihan dan pengembangan di tempat kerjamu perlu ditinjau kembali. Sebelum membahas lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami definisi dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan operasional karyawan yang digunakan langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, pelatihan penggunaan software akuntansi untuk staf keuangan, atau pelatihan pelayanan pelanggan bagi staf frontliner. Sedangkan pengembangan atau development mengacu pada usaha jangka panjang yang ditujukan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan kepribadian karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pengembangan lebih berorientasi pada pertumbuhan karir, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berpikir strategis. Jadi, jika pelatihan menjawab kebutuhan saat ini, maka pengembangan mempersiapkan kita untuk tantangan di masa depan. Keduanya harus berjalan seimbang dan berkelanjutan. Apa sebenarnya tujuan pelatihan dan pengembangan dalam sebuah organisasi? Tujuan utamanya tentu saja adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun lebih dari itu, ada beberapa tujuan strategis lainnya, yaitu meningkatkan produktivitas. Karyawan yang dilatih bekerja lebih cepat, efisien, dan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Menurunkan kesalahan kerja. Dengan keterampilan yang diasah, karyawan jadi lebih teliti dan minim resiko. Menyesuaikan diri dengan perubahan. Dunia kerja berubah cepat. Teknologi, regulasi, bahkan perilaku konsumen. Tanpa pelatihan, karyawan akan tertinggal. Selanjutnya, membangun loyalitas. Karyawan yang merasa berkembang cenderung lebih betah dan tidak mudah pindah kerja. Dan yang terakhir, menyiapkan suksesi kepemimpinan. Pengembangan digunakan untuk menyiapkan karyawan potensial menduduki jabatan lebih tinggi. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan menjadi bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia modern. Agar pelatihan benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia, pelaksanaannya harus mengikuti proses yang sistematis. Umumnya, proses pelatihan terdiri dari 4 tahap utama. Pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Ini adalah proses untuk mengetahui kesenjangan antara keterampilan karyawan saat ini dan keterampilan yang seharusnya dimiliki. Misalnya, jika staf pemasaran kesulitan membuat konten digital, maka pelatihan digital marketing perlu diselenggarakan. Kedua, perencanaan program pelatihan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan materi pelatihan, durasi, metode, lokasi, dan siapa yang akan menjadi narasumber. Ketiga, pelaksanaan pelatihan. Ini bisa dilakukan secara langsung di kelas, melalui e-learning atau on-the-job training. Proses ini harus interaktif, aplikatif, dan melibatkan partisipasi aktif dari peserta. Keempat, evaluasi pelatihan. Evaluasi ini mengukur apakah pelatihan memberikan dampak nyata, apakah karyawan lebih mahir, apakah ada peningkatan kinerja. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui kuis, observasi, atau penilaian supervisor. Dengan proses ini, pelatihan menjadi kegiatan yang terstruktur dan bermanfaat. Berbagai metode dapat digunakan dalam pelatihan dan pengembangan, tergantung pada tujuan, anggaran, dan jenis keterampilan yang ingin ditingkatkan.
Yang pertama adalah on the job training, yaitu pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja sambil bekerja. Karyawan belajar dengan praktik langsung, didampingi mentor atau senior. Metode ini sangat efektif karena aplikatif dan langsung terkait dengan pekerjaan nyata. Kedua, kelas pelatihan atau workshop. Ini cocok untuk pelatihan yang memerlukan penjelasan teori atau diskusi kelompok. Workshop juga bisa digunakan untuk membangun soft skills seperti komunikasi, negosiasi, atau kerja tim. Ketiga, e-learning. Ini adalah metode pelatihan berbasis digital, seperti video, modul online, atau webinar. E-learning cocok untuk perusahaan dengan banyak karyawan yang bekerja di lokasi berbeda, atau untuk materi yang bersifat pengulangan. Keempat, mentoring dan coaching. Ini adalah pendekatan personal, biasanya dilakukan untuk pengembangan karir atau peningkatan kepemimpinan. Yang kelima, simulasi kerja seperti studi kasus atau latihan dalam situasi buatan. Cocok untuk pelatihan layanan pelanggan, tanggap darurat, atau pekerjaan yang mengandung resiko. Manfaat bagi karyawan dan organisasi. Pelatihan dan pengembangan membawa dampak besar, baik bagi individu maupun organisasi. Bagi karyawan, manfaat utamanya adalah peningkatan keterampilan dan rasa percaya diri. Mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses peningkatan kualitas diri. Secara psikologis, pelatihan juga meningkatkan loyalitas. Karyawan merasa bahwa perusahaan peduli pada masa depan mereka. Ini membuat mereka lebih betah dan jarang berpikir untuk resign. Bagi perusahaan, pelatihan membantu mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perubahan. Organisasi yang rutin melakukan pelatihan juga mampu menciptakan budaya belajar yang positif. Budaya ini akan memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Masuk pada studi kasus. PT Inovasi Gemilang, pelatihan digital marketing, omset naik sebesar 60% dalam 4 bulan. Di PT Inovasi Gemilang, divisi pemasaran diberi pelatihan intensif tentang digital marketing selama 1 bulan. Materi yang dipelajari antara lain strategi media sosial, iklan online, copywriting, dan analisis data kampanye. Setelah pelatihan, karyawan menerapkan strategi baru untuk mempromosikan produk secara digital. Dalam 4 bulan, hasilnya luar biasa. Omset meningkat 60% dan followers media sosial tumbuh pesat. Selain itu, karyawan merasa lebih kreatif, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi. Ini membuktikan bahwa pelatihan yang tepat, jika didesain dengan baik dan relevan dengan kebutuhan kerja, mampu memberikan dampak yang sangat besar terhadap performa. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah investasi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan berfokus pada keterampilan teknis saat ini, sedangkan pengembangan menyiapkan individu untuk tantangan dan tanggung jawab masa depan. Perusahaan yang sukses bukan hanya karena produknya bagus, melainkan juga karena memiliki sumber daya manusia yang terus tumbuh. Maka dari itu, setiap organisasi harus menjadikan pelatihan dan pengembangan sebagai bagian dari budaya kerja, bukan hanya sekedar proyek sesaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kamu memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia. Akhir kata, pelatihan dan pengembangan bukan sekedar kegiatan HR rutin. Ini adalah bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan manusia di dalamnya. Karena saat karyawan berkembang, perusahaan pun akan ikut tumbuh. Sudah saatnya setiap perusahaan melihat pelatihan dan pengembangan sebagai investasi strategis. Mari mulai hari ini tingkatkan keterampilan, dukung potensi, dan bangun budaya belajar di tempat kerja. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Kalau kamu jadi pemimpin HR, pelatihan apa yang akan kamu prioritaskan untuk karyawanmu?
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena setiap ide bisa jadi inspirasi bagi yang lain.